Halo Neners, apa kabar? Sebelum lanjut, oke, sip, aman. Next. Goblok! Di video kali ini saya akan membahas alur film yang bertitel New Police Story tahun 2004, dibintangi oleh sang master kungfu yaitu Jackie Chan. Berkisah tentang pembalasan dendam seorang polisi atas kematian rekan-rekannya akibat para komplotan bergundal cendekiawan. Yang belum subscribe ya paham lah ya. Bang, bagi duit bang. Apaan anjir? Oke, tanpa berlama-lama langsung saja. Inilah spoilernya. Awal film diperlihatkan seorang pria yang sempoyongan akibat air surga yang ditenggaknya. Tak lama datanglah seorang pria muda yang mendekatinya. Melihat identitas si pemabuk itu yang ternyata bernama Chen, seorang inspektur polisi. Flashback 1 tahun yang lalu diperlihatkan aksi pengepungan polisi terhadap seorang pria pelontos yang terlihat sedang menyandra seorang wanita dengan sebuah pistol dan granat di tangannya. Tak lama datanglah seorang wartawan yang mendekat untuk meliputnya karena permintaan dari pria pelontos itu. Namun tanpa sepengetahuan pria pelontos itu, wartawan yang datang adalah seorang polisi. Ya, dia adalah Inspektur Chen. Dengan sergap, Inspektur Chen melumpuhkan pria pelontos itu. Stay away! Don't get any closer! Open the drain! Next. Let's all have lunch, yeah? Di sisi lain, komplotan bergundal bersenjata terlihat sedang merampok sebuah bank. Yang anehnya, bergundal-bergundal ini menyuruh si penjaga bank yang disekapnya itu untuk menelpon polisi. Call the cops. No kaleng-kaleng. Singkatnya, ketika para bergundal itu akan beranjak kabur, salah satu di antaranya yaitu seorang wanita hampir saja tertangkap oleh seorang polisi yang bernama Sam. Ayo rek. Next. Sesampainya di markas, komplotan bergundal ini mendengar sebuah berita tentang Inspektur Chen yang dengan jemawa berkata bahwa dirinya bisa menangkap para perampok itu dalam waktu 3 jam. Yang dimaksud yaitu para bergundal ini ya bre. Oke, sebelumnya mari saya perkenalkan, dia adalah Joe, ketua geng Sue Pacario, Lau jago gelut, Max pembuat game, Fire pelengkap geng. Esok paginya, setelah sarapan bubur ayam dengan teh manis yang manisnya kayak kamu, iya, Inspektur Chen dan pasukan mendatangi lokasi para bergundal itu berada, yang tanpa mereka ketahui bahwa bahaya telah menunggu mereka di sana. Time to play. Karena strategi-strategi cerdik yang dilakukan para bergundal itu membuat satu persatu rekan Chen dengan mudah dihabisi. Oh yeah. Where are you? Para bergundal ini diketahui sangat membenci polisi. Mereka mempermainkan Inspektur Chen dengan berbagai taruhan guna memuaskan kesenangannya. Diawali dengan Joe yang mengajak Chen berlomba merakit senjata untuk 2 nyawa rekan polisinya. Setelahnya dilanjut dengan Lau yang berduel dengan Chen. Meski sempat menang dalam perkelahian, para bergundal ini tetap menjatuhkan rekan-rekan polisinya, membuat dirinya tak terkendali menembak ke segala arah.
Dari peristiwa yang menimpanya itu membuat hari-harinya dihantui dengan rasa bersalah. Dirinya meminta cuti dari kepolisian dan menghabiskan waktunya dengan abok-abokan. Kembali di masa kini, ketika dirinya yang sudah tidak sadar akibat kebanyakan minum ditemukan oleh Frank, pemuda yang mengaku-ngaku sebagai polisi untuk membantu dirinya menyelesaikan kasusnya 1 tahun yang lalu. Bujukan dan support Frank lakukan agar Inspektur Chen kembali bangkit dari keterpurukannya. Suatu ketika di malam random, Chen pun mulai sadar setelah dirinya tanpa sengaja berhasil menangkap 2 berandal jalanan bersama partnernya si Frank. Stop crying. Hey! Di kantor kepolisian, Frank juga meyakinkan para polisi di sana bahwa Inspektur Chen akan segera menyelesaikan kasusnya. Bahkan Chen sendiri bertaruh akan mengundurkan diri dari kepolisian jika tidak menyelesaikan kasus ini. Kemudian scene beralih ke Joe. Diketahui ternyata Joe adalah anak dari seorang kepala polisi, dan kebenciannya kepada polisi ini diakibatkan dari perilaku ayahnya yang selalu menyiksa dan berkata-kata kasar kepada dirinya. Kembali ke Frank dan Chen, dengan dibantu oleh poluan bernama Sasha, mereka mengorek-ngorek kembali CCTV di malam perampokan itu, di mana Inspektur Chen mengingat bahwa Sam sempat melihat wajah dari salah satu bergundal itu. Kemudian Frank dan Inspektur Chen segera mendatangi Sam, yang kini telah berganti profesi sebagai pemilik sebuah bar. Di sana Sam memberikan sebuah jam tangan yang ia dapat dari salah satu perampok atau bergundal itu. Dari jam tangan yang didapat itu, mereka kemudian mendapat updatean dari Sasha bahwa jam tersebut diketahui milik sebuah kelompok gamer, dan kini para bergundal itu sedang melaksanakan pesta di atap sebuah gedung. Sesampainya di atas gedung, Inspektur Chen dan Frank sempat mencurigai salah satu pria berambut merah karena mengenakan jam yang sama dengan jam yang dibawanya. Namun tak lama setelahnya, Sam dan komandan polisi yaitu Chiu mendatangi gedung itu juga, berlomba menemukan para perampok akibat taruhan yang Chen buat sebelumnya. Fire yang tidak mau rekannya ketahuan kemudian menembak Sam hingga tewas di tempat. Setelahnya kedua perampok atau bergundal itu mencoba melarikan diri. Di sini Fire mencoba mengalihkan perhatian Inspektur Chen dengan melepaskan tembakan ke supir bus hingga membuat bus lepas kendali menabrak apa saja di hadapannya. Di sisi lain kita diperlihatkan ketidakmanusiaan Joe, di mana dengan sengaja membunuh pacarnya yang sekarat di hadapan teman sejolinya. Tak sampai di sana, para bergundal cendekiawan ini mencoba melakukan pembalasan kepada Inspektur Chen, yaitu dengan membuat panggilan palsu kepada Hoyi, pacar Inspektur Chen, agar dirinya mendatangi kantor polisi. Yi, what brings you here? I got a call saying Chan's in trouble and to come straight away. Would you like to wait in the conference room? Okay. You wanna play me? You'll lose. Leave her out of this. Tanpa Hoyi ketahui, saat sedang di ruang tunggu, dirinya ternyata dihampiri oleh Joe membawakan nasi kotak babi. Maksud saya membawakan sebuah kotak berisi bom. Tak lama setelahnya, Chen dan Frank datang membawa Hoyi ke sebuah ruangan kecil agar mengurangi resiko bila mana bom itu meledak. Are you in love with me? I will always love you. Namun saat Chen keluar untuk ngopi sebentar, maksud saya ngambil peralatan, Hoyi dengan santuy malah mencoba memotong kabel-kabel itu. Dan ternyata hal itu membuat waktu di bom tersebut berhenti. Panik guys. Hoyi!
Dan saat mereka akan beranjak keluar, yang tidak mereka ketahui, ternyata pemicu bom tersebut menempel di baju Hoyi. Dan kemudian hal ini membuat Hoyi cedera parah dan mengharuskan dirinya dirawat di rumah sakit. Don't worry. I'm going to the toilet. You know, Dad, you go so often. Akibat identitas Frank yang terbongkar membuat mereka berdua kemudian dipenjara. Namun mereka berdua bisa kabur. Do you think that they don't see us? Dibantu dengan rekan-rekan para gamer di sebuah warnet, pada akhirnya mereka dapat melacak dan mengetahui lokasi perampokan para bergundal itu. Joe? Are we still shooting? There are so many people down there. Sesampainya di lokasi, Chen dan Frank beserta anggota polisinya mengamankan pengunjung di sana. Maybe we should go. Shut up, Max. Kemudian memanggil orang tua para bergundal itu ke sana, agar mereka semua segan dan malu akan aksi kriminalnya. Lah gimana wong udah beraksi kok. Ayolah, next. What's going on? Where's our son? They're up in the bank, robbing it. Yang mana membuat Max yang mungkin emang dasarnya baik pun melepas topengnya dan menemui orang tuanya. Namun tak diduga, Joe malah melepas tembakan ke Max hingga terkapar. Koncong ini kipo. Tembak menembak, kejar-kejaran dan gempur-gempuran pun mereka eksekusi. You lose. Semakin dekat di penghujung film, di atas gedung Chen dan Joe kemudian main pedang-pedangan. Dok, kowe iso serius sithik atau nggawe skrip ki? Masa ya pedang-pedangan di indoor dong? Ayolah, next. Oke, berpola sama seperti taruhan sebelumnya. Mereka kemudian balapan merakit senjata dengan Frank sandranya. Namun beda dari sebelumnya, kali ini Chen dapat menang. Oh yeah. Joe juga dikepung oleh para polisi di sana. Bahkan ayah Joe yang datang pun mengeluapkan kata-kata kasar kepada Joe. Tapi Chen yang masih bersimpati kemudian membujuk Joe agar menyerahkan diri saja. Namun Joe malah menodongkan pistol kosong ke arah Chen, membuat dirinya kemudian tewas oleh peluru sniper yang menghujam jantungnya. Hey, Joel. Give up. Please. Klaim cipta, Cok. Itu tolol. Namun beruntungnya mereka berdua selamat. Di akhir film dengan dibantu anggota polisi Inspektur Chan kemudian melamar Ho Yi. Bersamaan dengan diingatkannya masa lalu tentang Chan yang pernah membantu seorang anak kecil saat ayah anak kecil tersebut tertabrak truk akibat mencuri sebuah roti. Just forget the past and be good. Okay? What's your name? I'm Frank Cheng. Dan ya, Frank adalah anak kecil yang pernah ia tolong. Dan film pun selesai. Pesan yang mungkin bisa kita unduh, apaan? Emang file, diunduh. Yak, kesombongan mendahului kehancuran dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Wait a minute. And next.